Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, laporkan Rocky Gerung, Benny Ramdhani cari muka ke Jokowi. Di satu sisi kalau dipikir-pikir iya sih sebenarnya begitu kan. Padahal ini pejabat negara begitu kan. Kok bisa begitu kan? Pejabat negara melaporkan rakyat begitu kan. Ini kan aneh begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Saya kira kenapa kok baper begitu kan? Yang dikritik itu adalah Pak Jokowi di situ begitu. Kenapa yang panas itu adalah relawannya? Ada apa begitu kan? Kok baper banget begitu ya? Ini artinya kesalahan besar dalam berpikir secara demokrasi. Memberikan kebebasan kepada siapapun itu tentu ini menjadi cikal bakal bahwa ada sesuatu yang kemudian bagaimana kontrol kita terhadap pemerintah begitu kan. Tetapi kenapa di luar sana banyak yang kemudian dikritik habis-habisan ya? Sebenarnya di era modern hari ini begitu kan ya tidak perlu kita melakukan otot dan sebagainya begitu kan. Tetapi kan kita harus adu ini begitu kan. Adu pikiran dan gagasan di situ begitu. Jadi selama ini apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung tidak hanya sendirian. Orang yang waras pasti mendukung Rocky Gerung di satu sisi begitu. Kita lihat bagaimana proses dalam hal ini begitu. Dia Rocky Gerung sebagai kontrol, saya yakin dan saya yakinnya walaupun berjuta-juta orang mendemo begitu, saya kira tidak akan bisa menangkap Rocky Gerung begitu kan. Karena Rocky Gerung itu sejatinya ini kan delik aduan begitu ya. Seharusnya Pak Jokowi sendiri di satu sisi begitu. Tetapi inilah politik kita, bisa saja itu terjadi begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Siapa tahu masih ada jabatan yang lebih tinggi lagi. Bisa saja begitu ya, kayak kelakuan si Paldo ya. Bahkan bismillah komisaris ini kekuasaan yang diperoleh dengan cara tidak mengindahkan etik, moral dan keadaban ya. Lebih baik langsung maupun melalui para simpatisan, relawan dan tim ses curang tipu melihat tiap suap ya. Sekarang tiak soal keberadaban ya. Ini banyak sekali begitu ya. Ini cacat logika ya katanya begitu ya. Di satu sisi mengatakan bahwa ini ya turunkan PKI, turunan PKI dan sebagainya begitu kan. Saya kira bahwa proses dalam hal ini begitu ya sah saja untuk mengkritik itu begitu kan. Muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu ya. Bahkan di satu sisi Benny yang viral ya videonya siap perang. Kemarin kayaknya apa udah mulai perangnya ya. Siap tempur dan sebagainya begitu kan. Itulah pada hakikatnya kalau cari-cari muka kepada Pak Jokowi ya tentunya banyak yang kemudian menggerakkan demo lah sana sini begitulah. Padahal demo hari ini sudah tidak penting begitu. Kenapa? Karena di satu sisi demo itu atas rasa kepentingan pribadi begitu kan. Ya menggerakkan massa di situ pasti kan dibayar begitu kan. Tapi sudah saatnya gagasan-gagasan itu paling penting itu adalah kecerdasan begitu ya. Memang muka beliau kemana ya? Waduh, emang kemana sih ini? Diurus aja TKI ilegal dan kekerasan terhadap TKI di luar negeri ya. Malah sibuk untuk memenjarakan Rocky Gerung. Ada apa begitu? Rocky Gerung mau dipenjarakan begitu. Itu kan kacau begitu ya. Dan bahkan tangkap si Benny ya atas penyalahgunaan wewenang. Pejabat publik kerja baik untuk rakyat. Kalian sudah dikasih fasilitas lengkap untuk melayani rakyat. Bukan persekusi begitu rakyat, tapi dikritik kebijakan presiden. Anda pejabat dan preman kekuasaan. Apakah betul? Nah, ini pertanyaan dari netizen begitu ya. Jadi artinya apa? Digaji untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, tiba-tiba ya melaporkan rakyat. Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya selama ini gagasan-gagasan di demokrasi modern ya itu sangat penting sekali dibandingkan dengan hanya teriak sana sini begitu kan, turun ke jalan ya, tapi tahu-taunya implementasinya tidak mendapatkan apa-apa. Kan seperti itu logika kita begitu. Dalam proses demokrasi kita seperti Rocky Gerung ya sah saja untuk mengkritik siapapun begitu kan. Walaupun Anies dan nanti menjadi presiden silahkan kritik, tidak menjadi masalah karena itu bagian dari demokrasi begitu ya. Tetapi kalau hajari muka sana sini bisa saja itu terjadi begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya laporkan Rocky Gerung, Benny Ramdhani cari muka ke Jokowi. Pelapor pengamat politik Rocky Gerung ke Baireskrim Polri Benny Ramdhani dianggap sedang cari muka ke Presiden Joko Widodo. Masuk akal juga begitu ya. Direktur Political and Policy ya Studies ya Jeremy menilai bahwa ya Benny tak berhak mengadukan Rocky meski memakai nama relawan Jokowi. Di satu sisi ya memang ya dia yang diserang Rocky ya. Benny sok jagoan cari muka, ujar Jerry kepada kantor berita politik RROML.
Di satu sisi mengatakan menurut Jerry, kata-kata Rocky Gerung bajingan yang tolol merupakan bahasa kritik yang pedas kepada sosok pemimpin. Karena selama ini menjadi kontrol kan begitu ya. Kritikan-kritikan itu menjadi kontrol. Tapi kalau masyarakat demo ya sana sini mengontrol kebijakan pemerintah sana sini, mana yang mau didengarkan begitu di hari ini? Kecuali dengan Rocky Gerung dengan punya statement seperti itu, saya rasa itu didengarkan di situ begitu. Makanya ya para pejabat-pejabat relawan-relawan Pak Jokowi yang punya jabatan di situ, yang kemudian ya yang dukung Ganjar di situ begitu kan, pasti melaporkan. Tetapi kalau dukung Prabowo tidak ada situ begitu kan. Apalagi ya relawan-relawan Pak Jokowi yang mendukung Prabowo, tidak ada yang melaporkan Rocky Gerung di situ karena dia sudah tahu bagaimana Rocky Gerung memberikan kontribusi besar dengan gagasan-gagasan itu sebagai kontrol begitu ya. Bukankah berarti Rocky Gerung harus dukung Gerindra begitu? Bukan seperti itu begitu, karena memang saat ini Rocky Gerung dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan timnya Pak Prabowo dan sebagainya begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan politik seperti ini saya kira ada apa begitu ya, kok saling melaporkan sana sini, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Inilah sebabnya ketika ya ketidakmajuan demokrasi kita seperti ini. Sana sini lapor, sana sini lapor, sana sini lapor begitu kan. Padahal kan dengan gagasan-gagasan Rocky Gerung itu menunjukkan bahwa seharusnya kan harus ada pembanding di situ begitu kan. Harus ada lawan begitu kan, bukan otot yang kemudian dikedepankan begitu ya. Bahkan di satu sisi menurut Jerry, kata Rocky bajingan yang tolol merupakan bahasa kritik yang pedas kepada sosok pemimpin. Ada kata-kata kasar dari Rocky, barangkali dia punya ya dalih menyampaikan narasi bajingan dan tolol tuturnya. Lebih lanjut, Jerry tidak heran jika kritik pedas ditujukan kepada Jokowi karena sering berulang kejadian pelaporan kepada pengkritik rezim. Ini sering terjadi akibat tidak puas dengan rezim yang semena-mena. Demikian Jerry Messi. Ya karena tidak puas. Bagaimana IKN? Bagaimana dengan yang lain ya? Angka korupsinya semakin merajalela. Terus kemudian dari kebijakan-kebijakan Pak Jokowi begitu. Gimana begitu kan? Ini kan saya jelas sudah mengatakan bahwa ini kontrol begitu ya dari masyarakat, dari rakyat itu sendiri begitu kan. Biar ini didengarkan di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa hal demikian begitu banyak sekali yang kemudian mendukung Rocky Gerung. Hampir menurut saya pribadi 80% banyak yang mendukung Rocky Gerung begitu kan. Ya, dan walaupun banyak yang melaporkan saja saya kira tidak menjadi masalah begitu kan. Saya kira hanya buang-buang otot di situ begitu ya. Ya, karena adu gagasan itu mungkin kalau di persidangan ya silahkan begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti begitu. Saya kira ya Rocky Gerung aman-aman aja karena masyarakat Indonesia sebagai presiden begitu kan, Jokowi bukan hanya milik relawan saja tapi milik bangsa kita begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Wajar kalau bangsa kita mengkritik habis-habisan mereka begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.